Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahriansyah Bagas Anugrah dari kelas TE 2C Politeknik Negeri Cilacap dengan nomor induk mahasiswa 2101028. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang reliability atau keandalan. Yang pertama, pengertian dari reliability adalah suatu penerapan perancangan pada komponen atau suatu sistem sehingga komponen dapat melaksanakan fungsinya dengan baik sesuai standar yang telah ditetapkan tanpa kegagalan sesuai proses dan perancangan komponen yang dibuat dalam periode serta dalam proses operasi tertentu. Keandalan juga dapat diartikan suatu probabilitas bahwa suatu sistem mempunyai performasi sesuai dengan standar dalam kurun waktu tertentu. Secara umum, reliability adalah peluang sebuah komponen, subsistem atau sistem yang melakukan fungsinya dengan baik, seperti yang dipersyaratkan, yaitu dalam kurun waktu dan kondisi operasi tertentu. Yang selanjutnya, tujuan dari keandalan atau reliability adalah untuk memberikan informasi sebagai basis untuk mengambil keputusan. Selain itu, teori reliability dapat digunakan untuk memprediksi kapan suatu suku cadang pada suatu mesin akan mengalami kerusakan sehingga dapat menentukan kapan harus dilakukan perawatan, penggantian, dan penyediaan komponen. Yang selanjutnya ada 3 jenis keandalan. Yang pertama ada stability reliability atau reliabilitas stabil, yaitu jenis reliability yang pertama adalah mengacu pada waktu. Untuk menentukan stabilitas, tes dilakukan ulang terhadap variabel yang sama di waktu yang berlainan. Hasil pengujian tersebut akan dibandingkan dan berkorelasi dengan pengujian awal untuk memberikan stabilitas. Yang kedua ada representative reliability atau reliabilitas terwakili, atau mengacu pada keterandalan masing-masing grup, menguji apakah penyampaian indikator sama jawabannya saat diterapkan ke kelompok yang berbeda-beda. Dan yang ketiga adalah equivalent reliability atau reliabilitas seimbang, yaitu menerapkan banyak indikator yang dapat dioperasionalisasikan ke semua konsepsi pengukuran. Kesetaraan keandalan akan menggunakan dua instrumen untuk mengukur konsep yang sama pada tingkat kesulitan yang sama. Reliabilitas atau tidaknya pengujian akan ditentukan dari hubungan dari dua skor instrumen atau lebih dikenal dengan hubungan antara variabel bebas, dalam artian independent variable dengan variabel terikat atau dependent variable. Dan untuk selanjutnya ada karakteristik dari keandalan atau reliabilitas. Jadi reliabilitas merupakan milik dari satu set nilai tes, bukan milik tes itu sendiri. Artinya, suatu tes dikatakan baik apabila dapat menghasilkan skor yang cukup akurat. Apabila tes tersebut diberikan pada kelas tertentu, maka bisa juga menghasilkan skor yang cukup konsisten bila diberikan pada kelas yang berbeda atau ketika diberikan pada kelas yang sama pada waktu yang berbeda. Karakteristik yang kedua, apabila suatu tes dikatakan reliable jika dua buah tes dilakukan pada jarak waktu yang berbeda dan menunjukkan skor yang tidak jauh berbeda atau konsisten. Dan yang ketiga, reliabilitas dapat dinyatakan untuk dua atau lebih pengukuran independen yang diperoleh dari tes yang sama untuk setiap anggota kelompok. Yang selanjutnya karakteristik keandalan. Yang pertama adalah untuk menyeleksi komponen. Maka bisa dengan menentukan nominal penekanan seperti fungsi beban temperatur atau suhu, getaran, guncangan, perlengkapan fisik, waktu, dan lainnya. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat tekanan maksimum, seperti faktor penekanan konsentrasi, faktor beban statis dan dinamis, penekanan terhadap hasil fabrikasi dan perlakuan panas, faktor penekanan lingkungan, dan lainnya. Yang ketiga, cara selanjutnya adalah dengan mengidentifikasi penekanan komponen kritis dan mengalkulasi arti setiap penekanan kritis yang dapat direnggangkan secara maksimal dan menghilangkan penekanannya. Yang keempat, menentukan distribusi penekanan kritis untuk masa penggunaan komponen yang sudah ditetapkan.
dengan cara menganalisa parameter distribusi dan mengidentifikasi batas keamanan, kemudian mengaplikasikan distribusi dengan asumsi distribusi normal, Poisson, gamma, log normal, dan lainnya. Yang kelima, untuk setiap komponen kritis perancangan batas keamanan tidak cukup, tindakan korektif juga harus dilakukan. Hal ini akan sesuai dengan isi setiap komponen bagi pengganti beberapa pemborosan yang harus ditambah atau melengkapi perancangan unsur sistem yang menjadi masalah. Dan untuk meningkatkan reliabilitas ada 3 cara. Yang pertama, reliabilitas merupakan milik dari satu set nilai tes, bukan milik tes itu sendiri. Artinya suatu tes dikatakan baik apabila dapat menghasilkan skor yang cukup akurat. Apabila tes tersebut diberikan pada kelas tertentu, maka bisa juga menghasilkan skor yang cukup konsisten bila diberikan pada kelas yang berbeda atau ketika diberikan pada kelas yang sama pada waktu yang berbeda. Yang kedua, suatu tes dapat dikatakan reliable jika dua buah tes dilakukan pada jarak yang berbeda dan menunjukkan skor yang tidak jauh berbeda. Ketika reliabilitas dapat dinyatakan untuk 2 atau lebih pengukuran independen yang diperoleh dari tes yang sama untuk setiap anggota kelompok. Dan yang terakhir ada contoh reliabilitas atau reliability. Contohnya ini adalah reliabilitas tes berulang, yaitu reliabilitas yang diukur dari nilai tes yang dilakukan secara berulang-ulang. Contohnya, sebuah nilai ulangan harian diberikan kepada siswa setelah 1 bulan kembali diberi tugas menggunakan soal ulangan tersebut, maka skor sama atau meningkat, maka reliabilitasnya tinggi. Ya, cukup sekian pembahasan materi tentang reliability yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.